Dari luar, kehidupan Nadine tampak sempurna, layaknya potret keluarga ideal dalam iklan-iklan mewah. Ia adalah perempuan yang menjadi simbol keberhasilan. Cerdas, mandiri, dan memiliki insting tajam dalam bisnis. Nadine membangun karirnya dari nol hingga kini dikenal sebagai salah satu pemilik properti papan atas di kota metropolitan. Selain bisnis properti, ia juga menjalankan butik busana mewah yang kerap jadi langganan sosialita, selebriti, dan istri pejabat. Setiap pagi, Nadine selalu tampil anggun dan percaya diri. Mengenakan setelan elegan hasil rancangan butiknya sendiri, ia melangkah pasti ke ruang kerja atau bertemu klien-klien penting. Banyak yang mengagumi hidupnya. Wanita sukses, rumah megah, kendaraan mewah, dan seorang suami yang, dari luar, terlihat sangat mendukung. Arman, sang suami, memang pandai memainkan peran. Di depan umum, ia tampak penuh perhatian. Selalu ada di samping Nadine dalam acara-acara formal, menyebut istrinya sebagai kebanggaannya dalam setiap wawancara media. Tapi di balik senyuman itu, Arman menyimpan sesuatu yang tak diketahui banyak orang. Ambisi. Bukan ambisi biasa, tapi ambisi yang tumbuh dari iri dan haus kuasa. Sejak awal pernikahan mereka, Nadine sudah menjadi tulang punggung. Arman bekerja serabutan, sering berpindah-pindah proyek dan jabatan, namun tak satu pun menghasilkan stabilitas finansial. Nadine tak pernah mempermasalahkan itu, ia percaya pada kemitraan dalam rumah tangga. Ia membayar tagihan rumah, cicilan mobil, bahkan memberikan uang bulanan untuk keluarga mertua tanpa banyak bertanya. Orang tua Arman sering meminta bantuan, entah untuk biaya pengobatan, renovasi rumah, atau sekadar menutup utang konsumtif. Nadine, yang saat itu masih berpikir bahwa ini bagian dari pengabdian sebagai menantu, selalu mengiyakan. Namun diam-diam, Arman tak pernah menegaskan batas. Ia justru merasa bangga saat keluarganya menganggap Nadine sebagai sumber daya. Ia menikmati posisi sebagai menantu kebanggaan, bukan karena dirinya, tapi karena siapa yang ia nikahi. Di satu sisi, Nadine mulai merasakan sesuatu yang mengganjal. Perhatiannya terhadap detail membuatnya sadar. Arman tak pernah benar-benar mendukung, hanya berpura-pura ada. Ia tak ikut lelah dalam perjuangan, tapi selalu hadir saat hasilnya bisa dinikmati. Tatapan mata Arman saat Nadine dipuji di depan umum, sekilas terasa tajam, bukan karena bangga, melainkan karena iri. Namun Nadine masih memendam semua kecurigaannya. Ia terlalu percaya pada konsep cinta yang saling melengkapi. Ia mengira semua pengorbanannya akan dihargai pada waktunya. Yang belum ia sadari adalah, perlahan tapi pasti, Arman tengah merancang sesuatu di balik punggungnya. Dan rumah tangga yang selama ini ia pikir dibangun di atas kepercayaan, ternyata berdiri di atas ilusi yang rapuh. Bab ini belum selesai. Karena semakin hari, topeng yang dikenakan Arman mulai retak. Dan saat retakan itu terbuka, Nadine akan melihat kenyataan yang jauh dari apa yang selama ini ia bayangkan. Perubahan itu tak datang tiba-tiba. Ia merayap perlahan, seperti retakan halus di kaca, nyaris tak terlihat, namun terus tumbuh, merusak dari dalam. Nadine mulai merasakannya ketika bisnisnya melejit pesat dalam 2 tahun terakhir. Proyek-proyek properti yang ia rintis berkembang pesat. Ia mulai merambah ke kawasan elit dengan nilai investasi miliaran. Butiknya membuka cabang baru di kota besar lain, menarik perhatian investor asing, bahkan masuk dalam liputan media lifestyle nasional. Namun alih-alih merasa bangga, Arman justru semakin menjauh. Dulu, setiap kali Nadine pulang kerja, Arman akan bertanya, "Gimana hari ini, sayang?" Sekarang, pertanyaan itu diganti dengan keheningan, atau kadang kritik halus yang bernada merendahkan. "Kayaknya kamu makin sibuk, ya? Sampai rumah kayaknya masih bawa kantor terus," ucapnya suatu malam saat Nadine baru selesai meeting daring pukul 9 malam. Nadine hanya tersenyum lelah. Ia tahu tubuhnya lelah, tapi semangatnya belum padam. Ia pikir Arman hanya sedang penat. Namun hari demi hari, komentar seperti itu makin sering muncul. Arman mulai bersikap seperti penonton yang sinis, bukan lagi pasangan yang mendukung. Ia mulai mempertanyakan setiap keputusan Nadine. Mengapa ekspansi terlalu cepat? Mengapa harus merekrut staf baru? Mengapa harus ikut seminar ke luar negeri? Mengapa harus terlalu tampil di media? Jangan terlalu kelihatan sukses. Nanti banyak yang iri.
katanya suatu malam, setelah Nadine tampil di sebuah majalah bisnis. Tapi Nadine tahu maksud sesungguhnya, Arman yang iri, bukan orang lain. Di sisi lain, tekanan tak hanya datang dari dalam rumah. Bu Erna, ibu Arman, perlahan mulai menunjukkan sikap yang lebih terang-terangan. Perempuan setengah baya itu adalah tipe yang lembut di luar tapi manipulatif dalam kata-kata. Awalnya ia tampak bangga punya menantu sukses. Tapi ketika Nadine mulai lebih sibuk, mulai jarang hadir di arisan keluarga, dan makin jarang bisa dihubungi karena urusan bisnis, Bu Erna mulai mengeluh. Sekarang Nadine kayaknya udah lupa sama keluarga ya. Sibuk terus, gak pernah punya waktu buat masak buat Arman. Ucapnya di ruang tamu, dengan nada halus tapi menusuk. Arman tak membela. Justru ia memperkuat narasi sang ibu. Iya, MA. Sekarang kalau mau ngobrol sama Nadine harus bikin janji dulu kayak klien. Ucapan itu menyakitkan, tapi Nadine menahannya. Ia masih percaya bahwa ia bisa menyeimbangkan semuanya. Ia masih berusaha datang ke rumah mertua saat ada acara, membawa buah tangan mahal, dan tetap bersikap hormat. Tapi tetap saja, Bu Erna merasa tidak pernah cukup. Apalagi ketika Nadine mulai mengambil keputusan sendiri. Misalnya, membeli tanah atas namanya sendiri tanpa melibatkan Arman. Bu Erna mulai merasa terancam. Ia takut Nadine jadi terlalu kuat, terlalu mandiri, dan akhirnya mengatur putranya. Sebagai wanita yang terbiasa memegang kendali dalam rumah tangga, Bu Erna mulai merasa posisinya bergeser. Ia tidak bisa mengontrol Nadine seperti menantu lainnya. Nadine terlalu pintar untuk dimanipulasi, terlalu sopan untuk dibentak, dan terlalu berhasil untuk diabaikan. Itu membuat Bu Erna gelisah. Nadine itu perempuan, tapi cara berpikirnya kayak laki-laki. Nggak cocok jadi istri, ujar Bu Erna pada kerabatnya dalam sebuah arisan keluarga. Ucapan itu sampai ke telinga Nadine lewat omongan tak sengaja dari sepupu Arman. Hari demi hari, hubungan Nadine dan Arman mulai berubah. Tak ada lagi percakapan ringan menjelang tidur. Arman lebih sering menatap layar ponsel, kadang dengan senyum samar yang mencurigakan. Sementara Nadine, meski dikelilingi kesuksesan, mulai merasa sepi di rumahnya sendiri. Ia tidur di atas kasur empuk yang sama, tapi kehangatan yang dulu ada telah menguap. Di sisi luar, ia adalah wanita yang memukau. Di sisi dalam, ia mulai merasa seperti tamu di kehidupannya sendiri. Namun Nadine belum menyerah. Ia masih menaruh harap bahwa ini hanya fase, bahwa suaminya akan kembali seperti dulu, bahwa mertuanya akan belajar menerima. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu akan ada sesuatu yang lebih besar menantinya di depan. Karena di rumah itu, cinta mulai berubah bentuk. Bukan lagi saling mendukung, tapi saling menilai. Bukan lagi saling memeluk, tapi saling menjaga jarak. Dan Nadine, dengan semua kekuatannya, mulai menyadari bahwa menjadi istri dari pria yang diam-diam tersaingi bisa jadi medan perang yang lebih berat dari bisnis manapun. Mula-mula hanya perubahan kecil. Arman yang biasanya pulang kantor pukul 7 malam, mulai datang lebih larut. Ia berdalih urusan kerjaan, proyek baru, klien penting. Nadine percaya. Atau lebih tepatnya, berusaha percaya. Ia tahu Arman sedang mencari peruntungan di bidang konsultan properti, dan ia memang mendorong suaminya untuk lebih mandiri. Tapi entah kenapa, kali ini alasan-alasannya terdengar datar. Tak ada detail, tak ada antusiasme, hanya potongan-potongan kalimat yang serasa dihafalkan. Meeting tadi molor, kliennya banyak nanya, katanya suatu malam, ketika pulang lewat tengah malam dan baunya bukan bau kopi atau kerja keras, tapi parfum asing yang tak dikenalnya. Nadine tidak langsung menuduh. Ia bukan tipe perempuan yang gampang terpancing oleh prasangka. Tapi ia juga bukan perempuan bodoh. Pengalamannya di dunia bisnis membuatnya tajam dalam membaca sinyal. Dan sekarang, sinyal-sinyal itu mulai menyala. Beberapa kali, Nadine bangun pagi dan mendapati Arman sudah tidak di rumah. Katanya ada rapat pagi-pagi, ujar Mbak Susi, asisten rumah tangga mereka. Nadine hanya mengangguk. Tapi di hari yang sama, saat Nadine melintas di kawasan Senopati dalam perjalanan ke kantor, ia melihat mobil Arman parkir di depan sebuah kafe kecil yang agak tersembunyi. Ia memperlambat laju mobilnya. Di dalam kafe itu, lewat jendela besar yang terbuka, ia melihat siluet suaminya sedang duduk berdua dengan seorang perempuan. Bukan rekan bisnis yang pernah ia kenal.
Nadine tak turun dari mobil. Ia hanya menatap diam-diam dari kejauhan, jantungnya berdetak lebih cepat. Sekilas, hanya sekilas, ia melihat senyum Arman, senyum yang selama ini sudah lama tidak ia lihat di rumah. Senyum hangat itu kini diberikan pada orang lain. Sepanjang perjalanan, Nadine merasa hampa. Ada amarah, tapi lebih banyak perih. Ada kecurigaan, tapi lebih banyak luka. Di malam hari, ia mencoba bertanya dengan nada setenang mungkin. "Kamu tadi meeting sama siapa?" Arman menjawab santai, sambil memainkan ponselnya. "Klien. Mau investasi tanah di luar kota." "Klien perempuan?" Nadine mengangkat alis. Arman menoleh sekilas, lalu tersenyum kecil. "Kenapa? Kamu cemburu?" Nadine tak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu kembali fokus ke laptopnya. Tapi di dalam dadanya, ada gelombang emosi yang sulit ditahan. Hari-hari berikutnya, Arman semakin sering hilang. Ponselnya sering tak aktif, atau tak dibalas selama berjam-jam. Lokasi yang sebelumnya selalu terbuka di aplikasi berbagi lokasi, kini dimatikan. Bahkan jadwal kegiatan di kalender bersama mulai kosong. Ketika Nadine mencoba bertanya lebih dalam, Arman selalu berdalih. "Kenapa sih kamu jadi posesif banget sekarang? Aku juga butuh ruang, Din. Kamu bilang ini tentang ruang. Tapi buatku ini tentang kejujuran." "Jangan lebay, Nadine. Kamu terlalu banyak mikir." Kata-kata itu menghantam Nadine lebih dari yang Arman sadari. Ia bukan perempuan yang suka mengawasi, tapi ia tahu ketika ada yang tidak beres. Ia tahu ketika sebuah pola berubah, ketika kebohongan mulai menggantikan kebiasaan. Dan lebih dari itu, ia tahu, Arman sedang menjauh bukan karena pekerjaan, tapi karena ada orang lain yang sedang dia dekati. Nadine mulai melakukan hal yang selama ini ia hindari, memperhatikan gelagat, memeriksa catatan kartu kredit, melihat histori lokasi, mengecek ulang tagihan digital. Ia menemukan jejak-jejak halus. Pembelian makan malam di restoran yang sama 2 kali dalam seminggu, pembayaran tiket bioskop yang tak pernah dia datangi, dan bahkan pembelian perhiasan kecil dari butik yang bukan miliknya. Sore itu, di ruang kerjanya yang sepi, Nadine menatap layar laptop dengan mata nanar. Ia mulai menulis sesuatu dalam catatannya. Apa yang berubah sejak aku sukses? Apa yang hilang sejak aku mulai berdiri lebih tinggi dari dia? Ia tahu jawabannya, tapi mengakuinya masih terlalu menyakitkan. Dan di antara deretan tumpukan file proyek, undangan rapat, dan proposal ekspansi, Nadine mulai menyusun satu folder yang tak ingin ia buka, berisi keretakan rumah tangga yang selama ini ia bela mati-matian. Sementara Arman terus berjalan menjauh, dan bayangan perempuan lain mulai terlihat lebih jelas, Nadine bersiap. Bukan untuk menangis, tapi untuk menghadapi. Pagi itu langit mendung, dan langit dalam hati Nadine pun tak kalah kelam. Ia baru saja selesai rapat daring dengan investor luar negeri, ketika Arman masuk ke kamar tanpa memberi salam. Wajahnya datar, tidak ada senyum, tidak ada sapa. Tapi yang paling menyakitkan adalah nada bicaranya yang terlalu tenang. Terlalu tenang untuk menyampaikan sesuatu yang begitu kejam. "Aku mau kita pisah." Kalimat itu jatuh seperti petir di ruangan hening. Nadine, yang sedang membereskan dokumen di meja riasnya, membeku. Ia menoleh perlahan, memastikan ia tidak salah dengar. "Apa?" "Aku minta cerai, Nadine. Kita udah nggak cocok. Aku capek. Aku cuma pengen hidup tenang." Arman bicara tanpa ekspresi, seperti sedang membaca perintah teknis. Nadine terdiam. Bukan karena kaget sepenuhnya, karena hatinya memang sudah lama merasa ada yang tak beres. Tapi karena luka itu datang begitu telanjang, tanpa basa-basi, tanpa alasan yang benar-benar jujur. "Tidak cocok." Nadine mengulang dengan suara rendah. "Kita udah hidup bareng hampir 8 tahun. Arman, aku mendanai seluruh hidupmu, keluargamu, bahkan semua proyekmu yang gagal. Dan sekarang kamu bilang, nggak cocok? Baru sekarang." Arman menghela napas, pura-pura lelah. "Selama ini kamu selalu merasa lebih hebat. Kamu sibuk, kamu atur semua. Aku ngerasa kayak tamu di rumah sendiri. Aku cuma mau hidup yang lebih tenang. Nggak mau terus dibayang-bayangi prestasi istri."
Dan di saat itulah Nadine sadar, ini bukan tentang ketidakcocokan. Ini tentang ego Arman yang remuk, karena tidak pernah mampu menyaingi langkah istrinya. Ia tidak butuh pasangan, ia butuh penonton, yang kagum, bukan yang memimpin. Sore harinya, Nadine mendapat undangan dari Bu Erna untuk datang ke rumah. Tanpa pikir panjang, ia pergi. Dalam benaknya, mungkin Bu Erna akan mencoba menenangkan situasi. Tapi ia lupa, Bu Erna tak pernah berdiri di sisinya. Begitu Nadine tiba, Bu Erna langsung duduk tegak di sofa, dengan wajah kaku yang menyimpan amarah. Jadi kamu akhirnya nyakitin Arman juga, Din? Kamu nggak pernah benar-benar hormatin keluarga ini. Hormatin? Nadine mengulang pelan. Saya kasih bulanan buat ibu dan bapak selama bertahun-tahun. Biaya rumah, listrik, bahkan renovasi dapur itu semua dari saya. Apa itu bukan bentuk hormat? Itu cuma uang. Bu Erna berseru. Kamu pikir uang bisa ganti waktu? Kamu kerja terus. Arman kesepian. Kamu sibuk mikirin butik, properti, klien. Kamu istri, tapi kamu lupa caranya jadi perempuan. Ucapan itu menghantam dada Nadine seperti paku berkarat. Jadi, karena aku bekerja keras, karena aku berdiri atas kaki sendiri, aku dianggap tidak jadi perempuan yang benar. Bu Erna mendesis. Kamu terlalu tinggi, Nadine. Arman itu laki-laki. Dia harus merasa lebih. Tapi kamu buat dia seperti bayanganmu sendiri. Saat itu, Nadine menatap wanita itu, ibu dari pria yang telah ia perjuangkan selama bertahun-tahun. Dan di sana, di sorot mata Bu Erna, tidak ada rasa terima kasih. Hanya rasa terancam. Kesuksesan Nadine adalah luka bagi mereka. Bukan karena salah Nadine, tapi karena mereka terlalu kecil untuk berdiri di sisinya. Akhirnya, Nadine berdiri. Dengan tenang, ia mengambil tasnya dan berkata, "Kalau kalian menganggap aku terlalu tinggi, mungkin karena kalian memilih merunduk." Ia keluar dari rumah itu dengan langkah pelan. Tapi di dalam dirinya, ada badai yang baru saja bangkit. Malam itu, di kamar yang terasa lebih sunyi dari biasanya, Nadine duduk sendiri. Ia membuka laptopnya. Tangan gemetar saat mulai menulis email pada pengacaranya. Subjek, permintaan konsultasi perceraian. Air matanya tak mengalir, tapi matanya berkaca-kaca. Bukan karena kehilangan Arman, karena cinta itu sudah lama retak. Tapi karena ia sadar betapa sia-sianya semua pengorbanan yang dulu ia anggap mulia. Dan dari malam itu, Nadine berhenti mencoba memperbaiki sesuatu yang tak ingin diperbaiki. Ia berhenti mengejar orang yang dengan sadar memilih meninggalkan. Ia berhenti bertanya, karena jawabannya sudah jelas. Ia tidak ditinggalkan karena kurang, tapi karena terlalu cukup. Nadine bukan perempuan yang mudah hancur. Ditinggalkan, dihina, dikhianati, semuanya menyakitkan, tapi tidak cukup untuk menjatuhkannya. Setelah malam ketika Arman mengucap kata cerai dan Bu Erna mengusirnya secara halus dari keluarga, Nadine tahu satu hal pasti. Dia tidak akan pergi dalam keadaan kalah. Diam-diam, Nadine menyewa seorang detektif pribadi bernama Juna. Mantan intelijen swasta, cermat, tenang, dan profesional. Ia tak butuh simpati, yang ia butuh adalah kebenaran. Apa yang Anda cari, Bu Nadine? Tanya Juna di pertemuan pertama mereka. Bukti, nama, tanggal, lokasi, dan motif. Nadine menjawab tanpa ragu. Juna hanya mengangguk. Saya akan mulai dari jadwal Arman. Saya yakin, dari pola, kita bisa temukan siapa yang ia jaga. Dan Juna benar. Dalam waktu 2 minggu, laporan mulai datang. Semua terperinci. Lokasi yang dikunjungi Arman, hotel tempat ia sering check-in dengan nama samaran, bahkan foto-foto pertemuan dengan seorang wanita berambut panjang, penampilan glamor, gaya tubuh penuh percaya diri. Namanya, Fanya Lesmana. Perempuan ambisius berusia awal 30-an, dikenal di kalangan sosialita Jakarta sebagai perempuan cantik yang selalu dekat dengan uang. Ia tidak punya perusahaan sendiri, tapi selalu muncul di lingkaran pengusaha dan pria-pria berduit. Julukannya, pelakor elit. Fanya bukan wanita biasa. Ia tahu cara bicara lembut namun menusuk, tahu cara berpakaian yang selalu, kebetulan, memikat,
Dan yang paling penting, ia tahu cara memanipulasi lelaki yang mudah terguncang egonya. Termasuk Arman. Foto-foto yang dikirim Juna tak terbantahkan. Arman mencium pipi Fanya di pelataran hotel, menggenggam tangannya saat makan malam, bahkan beberapa kali terlihat membawa Fanya ke apartemen mewah yang dibeli atas nama perusahaan Nadine. Namun laporan berikutnya lebih mengejutkan. Fanya dan Bu Erna ternyata saling mengenal. Bukan baru-baru ini, melainkan sejak 6 bulan lalu. Mereka sering bertemu diam-diam di restoran hotel. Ada rekaman CCTV. Ada bukti pembayaran kopi yang selalu dilakukan Bu Erna. Dalam laporan, Juna menyimpulkan, Fanya bukan hanya selingkuhan. Ia adalah alat. Ibu mertua Anda terlibat dalam skema bersama perempuan ini. Mereka ingin menguasai harta Anda. Saya mencurigai mereka mencoba memanipulasi surat kuasa properti milik Anda, yang sebelumnya Anda buat untuk Arman demi kelancaran operasional. Nadine merasa darahnya berhenti mengalir sesaat. Ia ingat, 3 bulan lalu, Arman pernah meminta tambahan surat kuasa pengelolaan aset untuk keperluan bank dan notaris proyek. Nadine, yang saat itu masih mencoba menyelamatkan pernikahan, menandatanganinya dengan percaya. Ternyata, surat kuasa itu telah dialihkan melalui seorang notaris fiktif ke rekening bayangan atas nama perusahaan bodong. Fanya terdaftar sebagai komisaris kedua. Itu bukan sekadar perselingkuhan. Itu perampokan berencana. Nadine menatap layar laporan itu dengan dada berdegup keras. Tapi bukan ketakutan yang ia rasakan. Justru sebaliknya, kemarahan yang tenang, tajam, dan fokus. Ia tidak menangis. Ia tidak meledak. Ia hanya tersenyum miring dan berkata pelan. Kalau mereka pikir aku akan diam, berarti mereka tidak mengenalku sama sekali. Keesokan harinya, Nadine mulai menyusun langkah. Ia memanggil pengacaranya dan mengatur pembekuan aset sementara atas nama pribadi dan perusahaan. Ia juga memeriksa ulang seluruh struktur keuangan butik dan properti. Setiap aliran dana dicek. Setiap nama dipastikan valid. Lalu, diam-diam, ia menghubungi media online bisnis yang dulu pernah mewawancarainya. Kalau saya cerita soal seorang istri pengusaha yang sukses dikhianati suaminya, dan ada manipulasi aset senilai miliaran, kira-kira itu cukup menarik gak buat headline? Katanya pada wartawan. Lebih dari menarik, jawab wartawan itu. Itu bisa jadi viral. Tapi Nadine belum mau mempublikasikan apapun. Belum. Ia masih menunggu satu hal terakhir. Pengakuan langsung dari Arman. Jadi, ia menyusun rencana balasan. Sebuah jebakan legal yang rapi. Dan Fanya, wanita cantik yang merasa di atas angin, belum tahu bahwa dirinya akan segera masuk perangkap. Nadine, perempuan yang mereka anggap hanya istri karir yang terlalu sibuk, kini berubah menjadi musuh yang tak bisa mereka kalahkan. Karena kali ini, Nadine tidak lagi mempertahankan. Ia bersiap menyerang. Pagi itu, Nadine berdandan seperti biasa. Gaun putih tulang, kalung mutiara tipis, dan parfum mahal yang lembut namun tajam. Ia menatap bayangannya di cermin dengan tenang, tak ada satupun gurat sedih. Padahal, hari itu adalah hari yang disebut Arman sebagai pertemuan damai terakhir. Enggak usah ribet-ribet, Nadine, kata Arman dalam pesan singkat malam sebelumnya. Kita bagi harta baik-baik. Kamu juga pasti pengen bebas. Nadine membalas singkat. Baik, aku setuju. Dan hanya itu, Arman dan Fanya yang pasti menunggu di balik layar, merasa sudah menang. Mereka pikir Nadine menyerah. Bahwa ia akhirnya memilih melepaskan, memilih jalan damai, memilih pergi dalam keadaan kalah. Tapi yang tidak mereka tahu, itu bukan penyerahan. Itu acting. Dan Nadine adalah aktris yang jauh lebih piawai dari yang mereka kira. 3 minggu sebelumnya, ketika laporan dari detektif pribadi tiba, Nadine langsung mengaktifkan protokol perlindungan aset yang selama ini ia siapkan, warisan dari ayahnya, seorang pebisnis lama yang sudah lama mengajarkan, di dunia bisnis, kepercayaan adalah risiko. Selalu siapkan pintu keluar. Nadine menghubungi tim hukum dan keuangan di Singapura. Diam-diam, ia mendirikan holding company di luar negeri, dan secara sistematis mulai memindahkan kepemilikan sah atas semua aset. Apartemen, saham butik, tanah, dan rumah-rumah mewah yang sebelumnya atas nama Arman atau perusahaan lokal.
Semua dialihkan ke nama pribadi Nadine melalui jalur hukum yang sah. Di waktu yang sama, Nadine menyiapkan teater properti. Ia memesan emas imitasi kelas premium yang sulit dibedakan mata awam. Disusun rapi dalam brankas rumah, ditumpuk seperti aset perhiasan yang akan dibagi. Ia juga membuat salinan dokumen properti, surat tanah dan sertifikat rumah, dengan bantuan notaris rekanan yang tahu cara bermain dalam area abu-abu. Dokumen itu terlihat otentik, namun tidak memiliki kekuatan legal apapun. Rekening bank Nadine juga dikosongkan, bukan dengan cara ditarik, tapi dengan dialihkan ke rekening trust di luar negeri yang terhubung ke akun pribadinya. Di rekening utama yang akan diperlihatkan dalam pembagian harta, hanya tersisa nominal-nominal kecil, cukup untuk terlihat tidak mencurigakan, tapi tidak berarti apa-apa. Dan saat semua siap, Nadine hanya perlu berpura-pura kalah. Hari pembagian harta berlangsung di sebuah ruang meeting di kantor pengacara keluarga Arman. Fanya tidak hadir secara langsung, terlalu licik untuk muncul di permukaan. Tapi Nadine tahu, dia mengatur semuanya dari balik layar. Arman datang dengan senyum puas. Ia memakai setelan jas yang entah dibelikan siapa, tapi yang jelas bukan dirinya sendiri. Di tangannya, ada map berisi daftar pembagian. Ini draft dari tim aku. Fair lah. Rumah dibagi 2, mobil kamu ambil, perhiasan aku ambil. Butik kita jual, bagi hasil. Nadine mengangguk pelan. Ia menandatangani dokumen dengan elegan, tanpa suara, tanpa sanggahan. Seolah ia pasrah. Arman tampak lega. Ia bahkan berani bersikap sedikit hangat. Makasih ya, Din. Kamu udah dewasa ngadepin ini. Mungkin kita emang ditakdirkan beda jalan. Nadine tersenyum kecil. Kita memang beda jalan, men. Tapi aku pastikan, kamu akan sadar belakangan bahwa kamu berjalan ke arah yang salah. Dan dengan itu, ia pergi. Tenang. Tanpa drama. Tapi dengan kemenangan di tangannya. Malamnya, Fanya menghubungi Arman. Ia girang bukan main. Kita berhasil. Dia menyerah. Besok aku mau jual dulu kalung-kalung itu. Terus rumah menteng itu kita renovasi buat kita tinggal, ya? Arman tertawa puas. Iya. Semua akhirnya lancar juga. Tapi keesokan harinya, bank menolak proses balik nama properti. Akta tanah yang diklaim Arman ternyata tidak terdaftar. Emas yang akan dijual Fanya ke butik perhiasan mewah ternyata tidak bernilai apa-apa. Dan rekening bersama yang ingin ditarik, tidak bisa diakses. Nominalnya pun tak seberapa. Semuanya kosong. Semuanya palsu. Semuanya rapi. 3 hari kemudian, Nadine duduk santai di Singapura, di lounge eksekutif bandara, menyesap teh putih mahal. Ia menerima pesan dari Juna, detektif yang setia. Mereka panik. Fanya marah besar, Arman ngumpet. Bu Erna minta bantuan pengacara, tapi semua aset yang diklaim ternyata sudah sah dipindahkan. Skor sempurna, Bu Nadine. Nadine hanya membalas dengan satu kalimat. Permainan baru saja dimulai. Ia memandang keluar jendela kaca. Dunia luas membentang, dan ia tahu, dengan segala yang sudah ia lewati, tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Bukan Arman. Bukan Fanya. Bukan mertua yang licik. Dan yang pasti, bukan kepalsuan yang disusun oleh mereka yang terlalu percaya bahwa perempuan sepertinya akan selamanya diam. Ruang notaris siang itu penuh suasana kemenangan. Arman datang lebih awal, mengenakan jam tangan baru yang mencolok, pemberian Fanya, dan membawa map tebal penuh dokumen. Wajahnya bersinar seperti seseorang yang baru saja menangkan lotre. Di sampingnya, Fanya duduk anggun, mengenakan setelan sutra warna emerald dan kacamata hitam Chanel. Ia tidak berkata banyak, tapi tatapannya penuh superioritas. Bu Erna pun hadir, tampil berbeda dari biasanya. Kali ini ia mengenakan kebaya mahal yang dulu dibelikan Nadine, dan perhiasan besar-besar, yang menurutnya akan segera bertambah banyak. Akhirnya anak saya bisa hidup tenang, ucapnya dengan senyum puas pada notaris yang menerima mereka. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang perempuan itu. Notaris itu bernama Raihan Kusuma, pria muda dengan gaya bicara tertib dan raut wajah kalem. Tak ada yang curiga bahwa Raihan adalah rekan lama Nadine, orang yang selama ini membantu menyusun seluruh skenario pembagian harta damai.
Di ruangan itu, Nadine hadir terakhir. Ia datang sendiri, anggun seperti biasanya, mengenakan blazer putih dan celana hitam sederhana, rambutnya disanggul rapi. Tak ada raut lelah. Tak ada raut kalah. Namun, ketiganya terlalu sibuk dengan bayangan kekayaan untuk menyadari itu. Baik, ucap Raihan, membuka berkas. Sesuai kesepakatan, hari ini adalah penyerahan fisik dari aset tidak bergerak dan bergerak yang akan menjadi milik pihak Tuan Arman dan ahli waris keluarga. Raihan meletakkan map dan 2 koper di atas meja kaca panjang. Koper berisi perhiasan, map berisi sertifikat dan surat tanah. Arman langsung berdiri dan membuka koper. Matanya membelalak kagum. Semua ini emas asli? Tanyanya, menatap Fanya. Kalung berlian berkilau di dalamnya. Gelang emas. Anting-anting berat. Bahkan ada beberapa logam batangan 50 gram yang tampak solid. Sudah saya verifikasi. Semuanya sesuai, ujar Raihan dengan tenang. Dokumen juga sah di mata hukum. Fanya tersenyum puas. Nadine memang bukan perempuan egois seperti yang kita kira. Nadine hanya tersenyum kecil. Selamat menikmati. Kalian pantas mendapatkannya. Bu Erna tertawa pelan, kemudian berkata dengan nada mengejek. Dari dulu saya tahu, kamu cuma butuh diarahkan supaya tahu tempatmu. Raihan lalu menyodorkan lembar akhir, pernyataan bahwa pihak Nadine menyerahkan hak atas aset yang disebut dalam dokumen. Nadine menandatangani. Tanpa gentar, tanpa goyah. Arman, Fanya, dan Bu Erna menandatangani juga, dengan ekspresi penuh puas. Dan dengan itu, transaksi selesai. Atau, begitulah yang mereka kira. 2 hari kemudian, di salah satu butik perhiasan paling elit di Plaza Indonesia, Fanya membawa koper berisi harta rampasan untuk diuangkan. Ia sudah membayangkan tas Hermes baru, liburan ke Swiss, dan renovasi besar-besaran untuk rumah menteng. Namun begitu ahli perhiasan membuka koper dan meneliti satu persatu, raut wajahnya berubah. Maaf, Bu, ini barang palsu. Fanya mengernyit. Apa maksudnya? Ini emas batangan. Berlian. Cek lagi. Ahli itu menatapnya. Saya sudah cek. Ini semua imitasi high grade. Tak ada nilai jualnya. Fanya merasa darahnya turun ke kaki. Ia meraih salah satu kalung dan mengguncangnya di udara, memaksa percaya bahwa itu asli. Namun ketika ia mendengar ucapan si ahli perhiasan lagi, hatinya luruh. Ini barang-barang seperti yang biasa digunakan untuk syuting sinetron atau pameran mode. Tidak ada satupun berlian asli di sini, Bu. Di tempat lain, Arman mendatangi notaris umum untuk mengurus balik nama rumah di Cilandak dan Menteng. Tapi ketika ia menyodorkan dokumen yang Raihan berikan, sang notaris tertawa kecil. Pak, ini dokumen dummy. Sudah tak berlaku. Sertifikat aslinya sudah dipindah ke pihak luar negeri sejak sebulan lalu. Arman panik. Ia membuka dokumen demi dokumen. Stempel ada. Tanda tangan ada. Tapi semua tak terdaftar dalam sistem BPN. Ia menelepon Raihan. Tapi nomornya tak aktif. Ia menelepon Nadine. Tidak diangkat. Lalu ia menghubungi Fanya. Fanya mengangkat dengan suara tinggi. Semua palsu. Emas, surat tanah, bahkan rekening bank yang dia berikan cuma sisa ratusan ribu rupiah. Kita ditipu. Dan saat itulah Arman sadar, mereka bukan mencuri kekayaan Nadine. Mereka hanya mengambil ilusi. Beberapa hari kemudian, Nadine duduk santai di rooftop lounge hotel di Jakarta. Ia bersama Raihan, menyesap kopi sambil menatap langit senja. Bagaimana ekspresi mereka? Tanyanya, tersenyum kecil. Fanya marah besar. Arman bingung. Bu Erna mengira ini kutukan, kata Raihan sambil tertawa pelan. Tapi semuanya legal. Tidak ada satupun yang bisa menggugat balik. Nadine mengangguk. Biarkan mereka punya cerita bahwa aku bodoh dan menyerah. Aku tidak perlu menjelaskan kebenarannya. Aku hanya perlu melihat mereka belajar bahwa keserakahan memang selalu dibutakan oleh ilusi kemenangan. Ia lalu berdiri, membenarkan kacamata hitamnya. Dan di permainan ini, yang tertawa terakhir, selalu menang. Pagi itu, Jakarta belum benar-benar terbangun.
Tapi inbox Arman, Fanya, dan Bu Erna sudah penuh dengan satu pesan yang identik, singkat, jelas, dan menusuk lebih dalam daripada 1000 kutukan. Untuk Arman, Fanya, dan Bu Erna. Terima kasih sudah menunjukkan wajah asli kalian. Selamat menikmati semua kepalsuan yang kalian rebut. Aku pergi, bersama yang asli. Tak ada lampiran. Tak ada jejak. Hanya kata-kata yang terasa seperti jendela yang ditutup pelan-pelan, namun permanen. Arman membaca pesan itu di meja makan rumah kontrakan barunya. Tak ada sofa mewah, tak ada karpet Persia, tak ada aroma wangi dari diffuser otomatis yang biasa menyambutnya dulu. Hanya keheningan yang menghakimi. Ia mencoba menelepon Nadine, tapi seperti sebelumnya, tidak aktif. Ia mencoba mencari Raihan, tapi semua jejak digitalnya telah dibersihkan. Fanya, di tempat lain, menjerit. Ia memukul meja, membanting telepon, melempar tasnya ke lantai. Tapi kemarahan itu tak bisa mengembalikan apa-apa. Seluruh rencana besar mereka telah tumbang dalam satu babak drama, yang rupanya disutradarai dan dibintangi oleh orang yang mereka anggap lemah. Bu Erna, ia tak bisa berkata-kata. Setelah kehilangan status sosial, jaringan arisan kelas atas, dan anak perempuan yang selama ini menopang hidupnya, ia kini harus kembali tinggal di rumah tua peninggalan mendiang suami. Tak ada lagi supir. Tak ada lagi perhiasan asli. Hanya suara kipas angin tua dan kenangan pahit akan menantu yang pernah ia remehkan. Sementara itu, di sisi lain dunia, sebuah pesawat jet pribadi mendarat mulus di bandara kecil di luar kota Zurich, Swiss. Nadine melangkah turun dari kabin dengan mantel wol tebal, kacamata hitam besar, dan senyum tipis yang tak pernah ia tunjukkan selama bertahun-tahun. Di tangannya hanya satu koper hitam berdesain simpel. Namun di koper itulah terkandung bukti kemenangan. Salinan asli dokumen properti dan bisnis yang kini berada di bawah holding internasional atas namanya. Sertifikat emas batangan dan akses rekening offshore bernilai puluhan juta dolar. Dan yang paling penting, kebebasan. Seorang pria muda menyambutnya di bandara. Selamat datang kembali, Bu Nadine, katanya sopan. Nadine mengangguk. Apakah semuanya sudah disiapkan? Sudah. Apartemen Anda di Luzern sudah dibereskan. Kantor kecil untuk Nadira Group cabang Eropa juga sudah siap digunakan. Nadine menatap ke arah pegunungan Alpen di kejauhan. Tenang, murni, dingin, tapi tak menyeramkan seperti kemunafikan yang selama ini membekukan hidupnya. Ia naik ke mobil yang telah menunggunya. Di dalam, ia membuka laptop, mengecek email dari tim legalnya. Semua perpindahan aset telah dikonfirmasi. Tidak ada celah. Tidak ada satupun yang bisa disentuh kembali oleh Arman dan kawan-kawannya. Semua dikunci, dilapisi oleh jaringan hukum dan finansial lintas negara. Dan di saat itulah, Nadine menulis satu catatan di jurnal digitalnya. Jika kamu ingin mengajarkan seseorang tentang harga sebuah pengkhianatan, jangan berteriak. Biarkan mereka merayakan kemenangan palsu. Karena hanya dari kehancuran semu mereka akan tahu bahwa kekuasaan sejati tak pernah datang dari perebutan, tapi dari ketenangan seorang perempuan yang memilih untuk pergi bersama yang asli. Beberapa minggu kemudian, Nadine duduk di balkon apartemennya yang menghadap Danau Luzern. Salju turun perlahan. Di tangannya, secangkir coklat panas. Di sebelahnya, tumpukan dokumen untuk ekspansi butik mewahnya ke kota-kota Eropa, Milan, Paris, dan London. Ia sudah bukan lagi Nadine yang tinggal di bawah bayang-bayang rumah tangga palsu. Bukan lagi Nadine yang mengalah demi menjaga nama baik keluarga suami. Bukan lagi Nadine yang menahan air mata di balik dinding rumah mewah. Ia kini Nadine yang utuh. Yang telah belajar bahwa dalam dunia penuh kepalsuan, tidak ada kemenangan yang lebih besar daripada pergi dengan membawa kebenaran. Yang asli. Pagi itu, Arman berdiri di depan cermin kecil di kamar mandi rumah kontrakannya yang sederhana. Cahaya matahari menyelinap lewat celah jendela yang berdebu, memantul di permukaan cermin kusam yang tak mampu lagi menyembunyikan kenyataan. Wajahnya tampak letih, kerutan di sekitar mata semakin nyata, dan sorot matanya kehilangan sinar kemenangan yang dulu begitu ia banggakan. Namun, di balik semua itu, masih tersisa jejak tipis dari kesombongan lama. Bekas dari masa ketika ia merasa dunia berada di genggamannya.
Dengan tangan gemetar, Arman membuka koper kecil yang disimpannya di bawah tempat tidur. Di dalamnya, tertata rapi beberapa kalung, gelang, cincin, dan beberapa batangan emas yang selama ini ia jaga seperti pusaka. Emas-emas itu, dalam pikirannya, adalah simbol keberhasilan, harta yang akan menyelamatkannya suatu saat. Hari ini, suatu saat, itu datang. Bukan karena rencana besar, tapi karena keterpaksaan. Utang menumpuk. Usaha yang ia coba bangun kembali setelah perceraiannya dengan Nadine tak pernah benar-benar berjalan. Para investor menarik diri satu persatu. Rekan-rekan bisnis menghindar dengan alasan sibuk. Dunia yang dulu menyambutnya dengan tangan terbuka, kini bahkan enggan melirik ke arahnya. Arman tahu, ini waktunya menjual simpanan terakhir. Di sebuah toko perhiasan tua di pusat kota, Arman meletakkan koper kecilnya di atas meja kaca. Toko itu tampak sepi, dengan dinding penuh rak kayu dan lampu kuning yang redup. Seorang ahli logam setengah baya menyambutnya dengan senyum sopan. Dengan teliti, pria itu mulai memeriksa perhiasan satu persatu. Ia mengambil salah satu kalung yang tampak paling mewah, menggosoknya dengan asam nitrat, lalu mengujinya dengan alat logam. Wajahnya yang tadi tenang tiba-tiba berubah serius. "Pak," katanya perlahan, "ini bukan emas asli. Ini hanya lapisan logam tipis. Mungkin kuningan atau baja lunak, yang dilapisi dengan warna emas. Tidak ada nilai jual sama sekali." Arman tercekat. Sejenak ia berpikir mungkin ini hanya kesalahan. Tapi saat kalung berikutnya diuji, hasilnya serupa. Begitupun dengan gelang dan batangan yang tersisa. Ia menelan ludah. Tangan yang tadi begitu yakin kini gemetar hebat. Dunia seakan runtuh satu persatu. Ternyata harta yang ia banggakan selama ini hanyalah kepalsuan, sebuah citra yang dibentuk untuk menutupi kekosongan. Belum selesai menelan kekecewaan, Arman bergegas menuju kantor Badan Pertanahan Nasional, BPN, dengan harapan terakhir, rumah. Satu-satunya properti yang masih bisa ia klaim, rumah yang dulunya ia tinggali bersama Nadine. Ia yakin, meski bercerai, ia masih punya celah hukum untuk mempertahankan hak atas properti itu. Dengan napas memburu dan wajah yang tampak lebih tua dari usianya, ia menyerahkan map berisi sertifikat dan dokumen-dokumen properti kepada petugas. Petugas BPN memeriksa dokumen itu beberapa saat, lalu mengernyit. "Mohon maaf, Pak," ujarnya dengan nada tenang tapi tegas. "Sertifikat ini sudah tidak berlaku. Proses pemindahan hak milik telah dilakukan secara legal dan resmi ke nama lain beberapa minggu lalu. Semua prosesnya sah di mata hukum, lengkap dengan notaris dan bukti transfer." Arman berdiri terpaku. Matanya menatap kosong ke arah map yang dikembalikan. Napasnya sesak. Semua yang ia kira milik, semua warisan dan harta yang ia banggakan, ternyata hanyalah bayangan. Ilusi. Berita tentang kegagalannya menjual emas palsu dan properti yang tak lagi sah dengan cepat menyebar di kalangan kerabat dan rekan bisnis. Dunia bisnis, yang dulu membanggakannya, kini tertawa di balik punggung. Grup WhatsApp yang dulu dipenuhi pujian kini hening. Banyak yang mulai memblokir nomornya. Tak ada lagi undangan pertemuan. Tak ada lagi kepercayaan. Fanya, wanita yang sempat ia banggakan sebagai pengganti Nadine, yang ia kira bisa menjadi pasangan baru dalam membangun kembali kerajaan mereka, mulai menunjukkan keraguan. Di sebuah kafe kecil di bilangan Kemang, Fanya duduk sendiri, menatap layar ponselnya yang menampilkan pesan-pesan gagal kirim dari Arman kepada mantan rekannya. Ia memutar cangkir kopi di tangannya, wajahnya gelisah. "Apa kita sudah terlalu jauh?" bisiknya pelan. "Apa ini semua jebakan Nadine?" Ia mulai sadar bahwa di balik semua kejatuhan Arman, ada bayang-bayang seorang perempuan yang tak hanya cerdas, tapi juga kuat dan penuh strategi. Perempuan yang dulu dianggapnya lemah karena memilih diam, ternyata sedang menata kemenangan dari kejauhan. Sementara itu, di sebuah apartemen modern yang menghadap pegunungan Alpen di Swiss, Nadine berdiri di balkon, mengenakan mantel wol tebal. Angin dingin menyapu rambut panjangnya yang dibiarkan terurai. Ia menerima panggilan dari Raihan, asisten kepercayaannya. "Dia jatuh ke dalam jurang yang dia sendiri gali," kata Raihan melalui sambungan telepon. Semua langkahnya terhenti. Emas palsu, dokumen tidak sah, reputasi hancur. Dia sudah kehilangan segalanya. Tak ada lagi yang bisa dia rebut.
Nadine tersenyum tipis, tak berkata apa-apa sejenak. Ia memejamkan mata, membiarkan angin malam menyentuh wajahnya. Biarkan dia tenggelam dalam kepalsuan yang dia ciptakan, gumamnya akhirnya. Sementara aku akan bangkit dengan yang asli. Ia membalik badan, melangkah masuk ke ruang kerja. Di mejanya, tertumpuk beberapa berkas investasi baru, undangan konferensi internasional, dan dokumen legal properti yang baru saja dibelinya di Eropa. Masa lalu boleh menghancurkan, tapi dari reruntuhannya, Nadine membangun istana yang kokoh, tanpa ilusi, tanpa kepalsuan. Malam itu, rumah megah bergaya klasik Eropa yang berdiri angkuh di kawasan elit Jakarta Selatan berubah menjadi istana muram yang kehilangan nyawanya. Dulu, rumah ini bagaikan panggung kemewahan. Tawa tamu-tamu penting menggema di ruang tamu, kilau lampu kristal menerangi percakapan penuh ambisi, dan suara gelas anggur beradu menjadi nada keberhasilan yang dipertontonkan. Tapi malam ini, keheningan menyergap setiap sudutnya. Suara detik jam dinding terdengar seperti ketukan takdir yang mendekat perlahan. Lampu gantung yang biasanya memancarkan cahaya megah kini redup, nyaris menyatu dengan bayangan ketidakpastian yang menyelimuti seluruh ruangan. Di ruang keluarga yang luas dengan jendela-jendela tinggi, Fanya duduk membungkuk di atas sofa berlapis bludru biru tua. Tangannya gemetar, matanya memerah, dan napasnya tak beraturan. Kertas-kertas surat peringatan dari bank berserakan di meja kaca di depannya, tertulis jelas, sita eksekusi. Ia baru saja menutup telepon dari pihak bank, suara dingin di ujung sana hanya mengulang satu kenyataan. Rumah ini tak lagi milik mereka. Dalam waktu kurang dari sebulan, semua akan disita. Tolong, bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Aku sudah berusaha menyelamatkan semuanya. Suaranya patah. Air mata jatuh tanpa bisa dibendung. Tapi semua sudah terlambat. Suara isakan terdengar dari pojok ruangan. Bu Erna, Ibu Arman, yang biasanya tampil anggun dengan perhiasan mencolok dan sikap superior, kini terduduk di kursi rotan tua yang tak pernah ia sentuh selama tinggal di rumah itu. Tangannya menutup wajah, pundaknya bergetar. Ini semua salahmu, Fanya, teriaknya tiba-tiba dengan suara parau. Kalau kamu tidak ikut campur urusan rumah tangga Arman dan Nadine, mungkin nasib keluarga kami tidak akan seperti ini. Fanya menoleh cepat. Matanya penuh amarah, bukan hanya karena tuduhan itu, tapi karena selama ini ia menelan diam-diam seluruh kesalahan yang seharusnya tidak ia tanggung sendiri. Kau pikir aku ingin seperti ini? Serunya sambil berdiri. Aku juga korban dari permainan Arman, dari ambisi kalian yang buta arah. Kalian semua, termasuk kamu, ikut andil menjatuhkan Nadine, dan sekarang kalian ingin bersih dari semua dosa. Pertengkaran itu meledak seperti bom yang selama ini tertahan. Suara teriakan mereka menggema, menghantam dinding-dinding dingin yang dulu jadi saksi kebahagiaan palsu. Di luar, tetangga yang biasanya tak peduli mulai menengok dari balik tirai. Rumah mewah itu tak lagi jadi simbol kesuksesan, melainkan reruntuhan harga diri. Beberapa hari kemudian, berita penyitaan rumah keluarga Arman menghiasi kolom sosial media dan portal berita gosip ibu kota. Keluarga Arman S. gagal bayar cicilan, rumah mewah disita bank, judul-judul itu tersebar cepat. Foto-foto petugas bank mendatangi rumah, membawa segel dan dokumen hukum, menambah kesan dramatis. Para kerabat yang dulu berlomba menyebut nama Arman di lingkaran bisnis kini, tak sudi menjawab panggilan telepon dari Fanya atau Bu Erna. Grup-grup arisan elit mendadak hening begitu nama keluarga itu disebut. Anak-anak mereka pun mulai dikucilkan dari sekolah-sekolah elit. Stempel, gagal, dan terjatuh, kini melekat pada nama yang dulu disegani. Bu Erna tampak menyusut, baik fisik maupun harga dirinya. Perempuan yang dulu dikenal angkuh dan dominan itu, kini berjalan gontai di depan pagar rumah yang tertutup garis kuning. Rambutnya tak lagi disanggul rapi, dan gaun yang ia kenakan terlihat lusuh. Dengan suara lirih, ia berbisik pada dirinya sendiri sambil menyeka air mata. Ini semua mimpi buruk yang tak pernah kuharap. Sementara itu, Fanya kehilangan bukan hanya tempat tinggal, tapi juga sebagian besar aset yang diam-diam ia kumpulkan bersama Arman. Mobil mewah, tas-tas branded, bahkan saham kecil di salah satu startup, semuanya lenyap satu persatu. Ia kini sering duduk diam di kafe kecil yang jauh dari pusat kota, mengenakan hoodie dan kacamata hitam, menyembunyikan wajahnya dari dunia yang dulu ia anggap miliknya.
Di depannya, secangkir kopi yang sudah dingin. Ia menatap kosong. Pikirannya berkelindan antara penyesalan, kemarahan, dan kehampaan. Kenapa aku sampai sejatuh ini? Gumamnya lirih. Tidak ada jawaban. Hanya pantulan dirinya sendiri di jendela kafe, tampak asing dan lelah. Di lain tempat, jauh dari keributan dan kehancuran Jakarta, Nadine duduk di ruang kerja apartemennya di Swiss. Ruangan itu modern dan minimalis, dengan dinding kaca besar yang menghadap danau tenang yang membentang luas di bawah cahaya bulan. Ia menerima laporan digital dari tim hukumnya. Di layar laptopnya tertera status properti milik Arman, Repos Seset, Settled by Court Order. Nadine membaca dengan saksama, lalu menutup laptop perlahan. Ia menarik napas panjang dan berjalan ke balkon, membiarkan udara malam yang dingin menyapu wajahnya. Tak ada sorak-sorai, tak ada kegembiraan meledak-ledak. Yang ada hanya keheningan dan ketenangan. Hatinya tak dipenuhi dendam, hanya kelegaan. Aku sudah melepaskan mereka dari jeratan yang mereka buat sendiri, bisiknya. Suara itu nyaris larut dalam semilir angin Alpen. Ia tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Dunia terus berputar, dan orang-orang bisa bangkit atau jatuh kembali. Tapi untuk saat ini, karma telah bekerja sebagaimana mestinya. Tidak dengan tangan yang kejam, melainkan melalui hukum alam yang mengembalikan segalanya ke tempat semula. Nadine menatap langit malam yang bertabur bintang, dan dengan suara penuh keyakinan, ia berkata pelan tapi jelas. Ini baru permulaan. Matahari pagi menyinari lembut kota Luzern, menyusup perlahan di balik kabut tipis yang masih menyelimuti atap-atap rumah bergaya klasik Eropa. Cahaya keemasan itu menyapu lembut jendela-jendela bangunan tua, memantul pada permukaan danau Luzern yang tenang, menciptakan bias warna yang memukau, seolah lukisan hidup yang terus bergerak. Pegunungan Alpen menjulang anggun di kejauhan, berselimut salju abadi, menjadi latar megah bagi kota kecil yang bersahaja namun memancarkan pesona elegan. Di salah satu sudut jalan berbatu yang tertata rapi, dikelilingi oleh toko-toko kecil berarsitektur abad ke-19, berdiri sebuah butik eksklusif yang mencuri perhatian siapapun yang melintas. Bukan karena ukurannya, bukan pula karena hiasan mencolok di jendela, tetapi karena auranya yang tenang namun kuat. Di atas pintu kaca elegan, tergantung papan kayu berukir tangan, bertuliskan, Aurora by Nadine. Tulisan itu bukan sekadar nama. Ia adalah simbol. Simbol kelahiran kembali, fajar yang menyingsing setelah gelap panjang kehidupan. Butik itu bukan hanya ruang usaha, melainkan manifestasi jiwa dan perjalanan seorang perempuan yang pernah dihancurkan oleh pengkhianatan, tetapi memilih bangkit dengan cara yang paling berkelas, melalui karya. Di dalamnya, Nadine berdiri dengan anggun. Ia adalah pusat dari semua yang bergerak di tempat itu. Pemilik, perancang, dan jiwa yang memberi napas pada setiap helai kain. Blazer putih yang ia kenakan memancarkan ketegasan, berpadu kontras dengan rok pensil hitam yang menambah kesan profesional. Rambutnya ditata sederhana, namun tetap elegan. Ia bukan perempuan yang mengejar perhatian. Ia adalah perempuan yang menarik perhatian karena kehadirannya sendiri, tenang, tajam, dan penuh makna. Nadine menyambut setiap tamu dengan senyum hangat, bukan senyum basa-basi yang biasa ditemukan di butik-butik mewah. Tapi senyum yang jujur, tulus, yang membuat siapapun merasa dihargai. Di balik ketenangannya, ada sejarah panjang yang ia simpan rapat. Sebuah masa lalu penuh luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Namun tidak satu pun dari itu menjadikannya korban. Ia memilih menjadi penyintas. Bahkan lebih dari itu, ia menjadi pencipta takdirnya sendiri. Aurora, katanya suatu kali pada seorang pelanggan, adalah nama yang saya pilih karena saya ingin butik ini menjadi simbol permulaan baru. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk siapapun yang datang ke sini dan merasa bahwa mereka pantas mendapatkan lebih dari sekadar pakaian indah. Mereka pantas mendapatkan harapan. Setiap koleksi di butik itu adalah cerminan nilai yang Nadine pegang teguh. Integritas, keanggunan, dan kekuatan yang tidak berisik. Gaun-gaun yang ia rancang bukan sekadar mode, tetapi narasi. Potongan-potongan kain yang dijahit dengan presisi, warna yang dipilih dengan rasa, dan siluet yang memeluk tubuh dengan penuh penghargaan. Pelanggan yang datang bukan hanya dari Luzern, tapi dari berbagai kota besar di Eropa, Paris, Milan, Amsterdam.
Mereka adalah perempuan-perempuan dengan selera tinggi, pencari makna di tengah dunia mode yang kerap kosong. Seorang wanita parubaya dari Milan pernah berhenti di depan salah satu gaun dan berkata dengan mata yang berbinar, "Ini bukan hanya pakaian, tapi pernyataan. Ada kekuatan dan keanggunan di setiap jahitan." Di sela kesibukannya, Nadine tidak lupa menikmati kehidupan. Ia telah belajar bahwa membangun bisnis bukan berarti mengorbankan hidup. Saat butik tutup menjelang senja, ia berjalan menyusuri tepi Danau Luzern, menikmati suara air yang tenang dan udara yang segar. Kadang ia duduk di kafe kecil di pojok jalan, menyesap coklat panas sambil membaca surat kabar atau mencatat ide desain baru dalam buku kulit coklatnya. Ia telah sampai pada titik di mana kemenangan bukan lagi tentang membalas, tapi tentang melepaskan. Ia tidak perlu menjatuhkan siapapun. Kemenangan terbaik adalah saat seseorang bisa berdiri tegak dengan kepala terangkat, bebas dari dendam, dan penuh martabat. Suatu sore yang sunyi, saat ia sedang mengunci pintu butik, ponselnya berdering. Nama Raihan muncul di layar, asisten kepercayaannya yang kini mengurus jaringan bisnis Nadine di Asia. "Bu Nadine, laporan terbaru dari tim di Jakarta menunjukkan bahwa bisnis lama Arman dan Vanya semakin hancur. Mereka kehilangan pengaruh dan sumber daya. Beberapa investor besar menarik diri." Nadine terdiam sejenak. Wajahnya tidak berubah. Tidak ada rasa puas yang ditunjukkan secara terang-terangan. Hanya senyum kecil di sudut bibirnya. "Biarkan saja," jawabnya tenang. "Biarkan mereka tenggelam dalam kekacauan mereka sendiri. Aku memilih jalan yang berbeda, jalan damai dan penuh harapan." Raihan mengangguk meski mereka hanya terhubung lewat suara. "Aku akan terus bantu dari sini, memastikan semuanya berjalan lancar." Setelah menutup telepon, Nadine berdiri di balik jendela butiknya. Cahaya oranye kemerahan senja menyapu kota, membalut Luzern dalam nuansa yang hangat dan melankolis. Angin lembut membawa aroma bunga yang bermekaran di taman kota. Dalam hening itu, Nadine memejamkan mata sejenak. Hatinya tenang, jauh dari keributan dunia masa lalunya. Ia tahu betul, ini bukan tentang membangun sebuah butik mewah. Bukan tentang membalas dendam dengan keberhasilan. Ini adalah tentang membangun kembali hidup. Sebuah hidup yang utuh, jujur, dan berdiri di atas fondasi yang benar-benar miliknya sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa bebas. Beberapa tahun telah berlalu sejak Nadine meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang penuh luka dan pengkhianatan. Kini, ia berdiri sebagai sosok yang jauh lebih kuat, bukan hanya sebagai pengusaha sukses dengan butik mewah di jantung Eropa, tetapi sebagai perempuan yang telah menemukan kedamaian sejati. Di balik kilauan kemewahan dan prestasi, Nadine menyadari satu hal penting. Kemenangan terbesar bukan berasal dari harta atau pengakuan dunia, melainkan dari kemampuan untuk melepaskan, memaafkan, dan melangkah maju tanpa beban. Di balkon apartemennya yang menghadap danau berkilau di Luzern, ia menatap langit senja yang memerah lembut. Angin sepel-sepau membawa harumnya bunga Edelweiss, bunga yang tumbuh di puncak gunung dan melambangkan keberanian dan ketulusan. Dengan senyum damai, Nadine berbisik pada dirinya sendiri. Dalam hidup, cahaya yang paling indah adalah cahaya yang muncul setelah kegelapan. Aku telah menemukan cahayaku, dan aku akan terus bersinar, tanpa pernah padam. Di kejauhan, salju perlahan mulai turun, menutupi dunia dengan putih yang suci, sebuah awal baru yang abadi.